kasih Tuhan atas segala bimbingan-Mu sehingga kami dapat belajar hari ini dengan baik, dan semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, guna kami pakai untuk masa depan kami yang akan datang. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, kita akan masuk pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran 1 dan 2, tema 3, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Silakan ambil bukunya, buku 2C. Kita sudah masuk ke tema 3. Silakan siapkan bukunya, kita akan mulai belajar. Nah, keluarga terdiri dari anggota-anggota keluarga. Setiap anggota keluarga itu memiliki tugas sehari-hari di rumah. Nah, tugas itu harus dilaksanakan dengan baik. Sebagai seorang anak, kita juga memiliki tugas. Contoh tugas seorang anak di rumah adalah belajar dengan tekun. Nah, selain belajar, kita juga bertugas membantu ayah dan juga ibu di rumah. Nah, kita akan belajar. Silakan buka bukunya, halaman 3. Ayo kita mengamati pada halaman 3. Nah, di situ ada gambar Ino belajar dengan tekun. Itu salah satu tugas anak-anak yang ada di rumah. Ya, Ino sedang belajar. Belajar adalah tugas Ino sehari-hari. Ino dapat belajar dengan nyaman karena kamar bersih dan rapi. Ino membersihkan kamar sendiri. Dengan begitu, Ino juga telah membantu ibu. Ya, Ino belajar dengan tekun. Belajar juga dengan nyaman karena kamarnya bersih dan juga rapi. Anak-anakku di rumah setelah bangun pagi harus merapikan tempat tidur sebelum melakukan aktivitas yang lain. Nah, dengan begitu kita pasti merasa nyaman. Kita lanjut ya. Nah, perhatikan denah rumah Ino pada halaman 4. Ya, perhatikan gambarnya, di situ ada denah. Ibu guru juga sudah siapkan di sini, silakan diperhatikan. Rumah Ino terletak di Jalan Mawar nomor 1. Ya, ini adalah rumah Ino. Rumah Ino ada di ujung jalan. Ya, rumahnya Ino itu ada di pojok ya, atau ujung jalan. Di samping kanan rumah Ino ada rumah Fani. Ada rumah Fani. Di belakang rumah Fani ada rumah Dudi. Ya, ini adalah rumah Dudi. Di samping kiri rumah Ino ada jalan Melati. Ini jalan Melati nih. Di seberang jalan rumah Ino ada warung Bu Joko. Ini warung Bu Joko bertepatan di depan atau seberang jalan rumah Ino. Oke, kita lanjut ya. Nah, lengkapilah di buku kamu pada halaman 4. Di situ ada ayo berlatih, lengkapi. Ibu guru sudah siapkan di sini. Silakan ditulis di bukunya. Jawaban tulisan yang berwarna merah ini adalah jawaban. Silakan ditulis di bukunya masing-masing. Kita mulai dari nomor 1. Rumah Ino ada di Jalan Mawar nomor 1. Yang kedua, rumah Fani ada di sebelah kanan rumah Ino. Yang ketiga, rumah Dudi ada di belakang rumah Fani. Yang keempat, Jalan Melati ada di sebelah kiri rumah Ino. Yang kelima, di seberang jalan rumah Ino ada warung Bu Joko. Oke, silakan dilengkapi di bukunya dengan cara videonya dijeda dulu dan silakan ditulis ke bukunya masing-masing. Tulisan yang berwarna merah. Oke, kita lanjut. Ino selalu membantu ibu. Ino membantu ibu membeli amplop di warung Bu Joko. Ibu memberi uang sebesar 5.000 rupiah. Uang yang diberikan
Ibu kepada Ino adalah uang logam atau uang koin. Berapakah uang logam yang diberikan kepada Ino? Mari kita amati beberapa uang logam berikut. Nah, uang yang diterima Ino senilai Rp5.000. Uang logam yang diberikan kepada Ino ada uang 1.000, 500, 200 rupiah, dan 100 rupiah. Nah, coba kita hitung apakah uang koin ini cukup 5.000. Ya, kita hitung 1.000 ditambah 1.000 sama dengan 2.000, ditambah 1.000 sama dengan 3.000, ditambah 500 sama dengan 3.500. Ditambah 500 lagi sama dengan 4.000. Nah, di atas ini gambarnya sudah 4.000. Kita hitung uang 200 dan juga 100-nya. 200 tambah 200 sama dengan 400. Ditambah 200 sama dengan 600. Ditambah 100, 700. Ditambah 100 lagi 800. Ditambah 100 lagi 900, ditambah 100 lagi sama dengan 1.000. Ya, jadi 4.000 ditambah 1.000 sama dengan 5.000. Nah, di bawah juga Ibu Guru sudah siapkan 1.000 tambah 1.000 tambah 1.000 tambah 500 tambah 500 tambah 200 tambah 200 tambah 200 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 sama dengan Rp5.000. Jadi uang yang diterima Ino senilai Rp5.000. Nah, ada beberapa macam uang logam. Perhatikan gambarnya. Gambar yang pertama, ini adalah uang Rp100. Ditulis Rp100. Koma, kemudian 00 di belakang itu dibaca rupiah ya. Kemudian gambar yang kedua, uang berapakah ini? Ya, ini adalah uang Rp200, ditulis Rp200. Kita lanjut, gambar ketiga, uang koin berapa? Ya, ini uang Rp500, ditulis Rp500. Nah, gambar yang keempat adalah uang koin 1.000. Ya, uang Rp1.000, ditulis Rp1.000. Kita lanjut. Nah, Ino menerima uang logam kembalian membeli amplop. Ino memainkan uang logam di tangan, kring kring kring. Ya, bunyi kring 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 disebut irama. Perhatikan di bukunya halaman 9. Nah, irama adalah bunyi yang berulang secara teratur. Perhatikan itu ya. Ada di bukunya halaman 9. Nah, kita juga dapat membuat irama dari benda-benda di sekitar. Contohnya, kentong yang dipukul, pintu diketuk, dan anak yang tepuk tangan. Nah, ayo kita lakukan pada buku halaman 9. Cobalah kamu lakukan bersama pola ketukan birama 3, yang artinya setiap bagian mendapat 3 ketukan bunyi. Nah, mari kita perhatikan petunjuknya. Jika dia huruf T, berarti kita tepuk tangan. Jika M, berarti meja dipukul. Jika K, berarti entakan kaki. Jika dia P, pensil diketuk dengan pensil. Ya, coba perhatikan di bukunya halaman 9. Kita lakukan di bawah itu ada MMP. Kita lakukan ya sesuai dengan perintah yang ada di sini atau petunjuk yang ada di sini. Ada TMKP. Di bawah sudah dituliskan. Nah, kita ikuti petunjuknya. Kita mulai ya. Perhatikan di rumahnya, dengar bagus-bagus. Oke, kita mulai.
Oke, itu baris pertama. Kita masuk ke baris kedua. K dengan T, berarti hentakkan kaki dan juga tepuk tangan. Oke, kita mulai ya. Hentakkan kaki. Ya, itulah contoh birama 3 yang ada di buku pada halaman 9. Ya, kita juga bisa membuat irama lain dari benda-benda lainnya dengan birama 3. Kita lanjut ya. Nah, amatilah di buku kamu pada halaman 12. Selesai bermain bola, Ino merasa haus. Ino membeli minuman di warung Bu Joko. Di samping kiri warung Bu Joko ada sekolah TK Ananda. Di jalan lapangan ada toko buku. Di sebelah kiri lapangan ada taman bermain. Silakan perhatikan denanya di halaman 12. Nah, ayo kita mengamati pada buku halaman 14. Tugas Ino setelah berolahraga yaitu membantu ibu membersihkan rumah. Nah, jawablah pertanyaan kamu di buku halaman 14. Di sini Bu Guru sudah siapkan, silakan ditulis di bukunya di halaman 14. Yang pertama, sebutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Ino. Ya, kegiatan yang dilakukan Ino adalah merapikan rak sepatu dan mencuci pakaian. Yang kedua, apakah kegiatan-kegiatan itu termasuk membantu orang tua? Ya, sangat membantu. Yang ketiga, apakah kegiatan-kegiatan Ino termasuk tugas sehari-hari di rumah? Ya, karena kegiatan tersebut dapat membantu orang tua di rumah. Yang keempat, apakah kamu melakukan kegiatan yang sama dengan Ino? Ya, Ibu Guru berharap semua anak-anakku yang ada di rumah bisa melakukan kegiatan seperti Ino. Contohnya membantu ibu di rumah. Contoh, misalnya membersihkan kamar sendiri. Itu contoh kecil yang dapat membantu ibu di rumah. Atau menyapu, kemudian membantu ibu cuci piring. Itu semua contoh yang bisa dilakukan membantu ibu di rumah. Nah, kita masuk ke tugas. Tugas yang pertama, ayo berlatih pada halaman 7, nomor 1 dan 2. Ya, nomor 1 itu isilah dengan lebih besar atau lebih kecil. Dan yang kedua, urutkanlah nilai mata uang berikut dari yang terkecil. Dikasih nomor saja ya, mulai dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, tugas yang kedua, ayo lakukan halaman 13. Ya, di situ halaman 13. Ayo lakukan yang paling di atas seperti yang contoh tadi ya. Rumah Bagas terletak di seberang mana? Jawablah pertanyaan berikut sesuai dena yang ada di halaman 12. Dan yang ketiga, ayo menulis halaman 13. Yang di bawah, buatlah kalimat pertanyaan untuk jawaban berikut. Ya, buatlah pertanyaan dari jawaban yang sudah disiapkan di buku nomor 1 sampai 4. Yang keempat, ayo bercerita halaman 14. Ya, ini adalah cerita kamu di rumah. Ceritakanlah kegiatan kamu yang ada di rumah sesuai kegiatan yang Ino lakukan pada halaman 14. Silakan dikerja, dan nomor 14 silakan ikuti pertanyaan yang ada di atasnya. Ayo bercerita. Oke, thank you. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Selamat belajar di rumah. Dan jika ada yang belum dipahami, silakan japri ke ibu guru masing-masing. Thank you.
Baiklah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dimengerti dan jika ada yang belum dipahami, silakan japri ke ibu guru masing-masing. Nah, mari kita menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, menandai segala berkat yang dilimpahkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan karena kami sudah belajar dengan baik hari ini. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat menjadi bekal untuk masa depan kami yang akan datang. Berkati pula kami Tuhan agar kami tetap senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Ajarlah kami untuk selalu mengucap syukur kepadamu dalam keadaan apapun. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, selamat belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan.